Daozun? Dua kata sederhana ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang langsung menyebabkan udara di atas tanah membeku. Aura pembunuh dingin yang dibentuk oleh banyak murid lembah sungai es benar-benar runtuh di hadapan dua kata ini. Dua sosok perlahan berjalan keluar dari pintu masuk lembah dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum tipis di wajahnya tanpa sadar mengencang. Namun, senyum ini dipenuhi dengan aura membunuh dan perasaan dingin. Apakah kamu berhasil? Xiaoyi menatap Tian Huozunze di belakang Xiaoyan dan bertanya dengan gembira. Xiaoyan tersenyum tipis dan mengangguk. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Hanya luka ringan. Xiaoyi menjawab dengan santai. Kali ini, dia lebih memperhatikan dan tidak membiarkan kekuatan Zun Es menyerang tubuhnya. Selain itu, Tianse ingin menangkapnya hidup-hidup. Oleh karena itu, dia menahan diri saat melancarkan serangan telapak tangannya. Karena itulah luka-lukanya tidak dianggap serius. Dia baru merasa yakin setelah memeriksanya. Sambil menoleh, dia menatap Tianse di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah tidak menentu dan gelisah. Dia tersenyum sambil berkata, pukulan tetua ini benar-benar berat. Ekspresi Tianse tampak gelap dan serius saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya beralih ke Tian Huozunze. Meskipun dia belum mengatakan sepatah kata pun, perasaan tertekan samar yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianse merasa seolah-olah hatinya menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es dan iblis tua lainnya yang selalu melampauinya. Keduanya benar-benar telah melangkah ke kelas Daozun. Dengan kata lain, lelaki tua biasa ini jelas seorang ahli Daozun. Penampakan orang ini seharusnya adalah tubuh spiritual saat itu. Pada saat itu, dia baru mencapai level Dozong bintang 8. Namun, sekarang, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah pikiran cepat terlintas di hati Tianse dalam suasana yang tenang ini. Karena jiwa Tian Huozunze sepenuhnya menyatu dengan tubuh baru ini, bahkan penampilan tubuhnya telah berubah. Itu telah berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan jiwa Tian Huozunze. Oleh karena itu, Tianse berhasil mengenali Tian Huozunze sebagai tubuh spiritual hanya dari pandangan sekilas. Teman ini, kita bisa memilih untuk tidak melanjutkan masalahmu yang telah membunuh tetua lembah sungai es. Namun, lembah sungai esku tidak bisa membiarkan orang-orang ini. Semoga saja, karena wajah ketua lembahku, Tianse layak menjadi ahli yang terkenal sejak lama. Bahkan ketika menghadapi Dozun Elite, dia masih bisa menenangkan diri setelah kehilangan ketenangannya. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat kepada Tian Huozunze, tetapi dia disela sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. Aku tidak mengenal kepala lembahmu. Aku yang tua ini tidak merasa perlu memberinya muka apapun. Tian Huozunze memutar lengannya dengan lembut. Dia masih merasa sedikit asing setelah menyatu dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini sungguh luar biasa. Dia melirik Xiaoyan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tianse sambil tersenyum. Ekspresi Tianse sedikit tenggelam saat mendengar ini. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sekali tidak ada orang yang berani mengatakan hal seperti itu kepadanya. Sementara ekspresi Tianse telah tenggelam, tiga tetua lembah sungai es yang tidak jauh di bawah juga berangsur-angsur pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat lelaki tua di belakang Xiaoyan. Dosung, bagaimana mungkin sekelompok orang ini memiliki seorang ahli di tingkat seperti itu? Sebagai ahli Dozong, mereka jelas mengerti betapa menakutkannya Dozun. Mereka tidak pernah menduga situasi ini, di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis dalam sekejap. Dozun, itu adalah ahli pamungkas yang bahkan tetua Tianse akan kesulitan mengalahkannya, bahkan jika dia bertarung secara langsung. Ketiga tetua lembah sungai es saling bertukar pandang. Mulut mereka dipenuhi kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menahan pukulan. Sebelumnya, mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing-kambing. Namun, seekor harimau ganas muncul di antara kambing-kambing ini. Perubahan identitas dari pemburu menjadi yang diburu tampak terlalu cepat. Aku yang dulu tahu bahwa kamu bukan orang yang baik. Begitu pula aku yang dulu juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam kepada orang yang menyakitiku. Karena kamu telah melukai seseorang, tentu saja kamu harus membayar harganya. Tian Huozunze tersenyum tipis sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es tampak tidak menentu. Dia menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata, serahkan saja padaku. Xiaoyan mengangguk pelan.
Ia mengangkat Dr. Perry kecil dan perlahan mundur 2 langkah sebelum berkata pelan, "Karena lembah sungai es bermaksud memberikan hadiah sebesar itu, sebaiknya kita terima saja." Tianhuo Zunze tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba terangkat meskipun tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air yang mulai berfluktuasi dengan cepat. Kekuatan dahsyat perlahan menyebar. "Teman ini, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuh lembah sungai es milikku? Jangan berpikir bahwa kau bisa tidak takut hanya karena kau adalah Douzun Elite. Lembah sungai es milikku tidak pernah takut pada siapapun." Mata Tianxie menjadi lebih gelap ketika dia melihat situasi tersebut. Tongkat jalan yang diguncang ular di tangannya menghantam udara kosong dengan kejam saat dia berteriak dengan dingin. Tianhuo Zunze bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, pecahan batu di sekitarnya mulai bergetar. Mereka dengan cepat terbelah, berubah menjadi butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan mata Tianxie tampak kosong saat melihat Tianhuo Zunze mengabaikannya. Seorang Douzun Elite memang sangat kuat. Namun, mustahil untuk membuatnya mundur hanya dengan ini. Bukannya dia belum pernah melihat seorang Douzun Elite. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan baik-baik. Bentuk formasi naga kuat misterius yang mendalam. Tianxie dengan cepat mundur beberapa langkah dan berteriak kepada anggota lembah sungai es di bawah dengan tegas. Semua anggota lembah sungai es menggigil saat mendengar teriakan Tianxie. Namun, orang-orang ini juga dianggap sebagai elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tianxie berada di mata formasi tersebut. Gelombang demi gelombang teriakan pelan terus-menerus keluar dari mulut para murid lembah sungai es. Seketika, gumpalan udara dingin berwarna putih melesat dari atas kepala mereka. Udara dingin berwarna putih dari 3 tetua lembah sungai es adalah yang terkuat. Gumpalan udara dingin berwarna putih aneh yang tak terhitung jumlahnya naik sebelum menggumpal di langit, menyelimuti tubuh Tianxie. Pada saat ini, kedua matanya terbuka lebar. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang berubah dengan cepat, membentuk banyak bayangan yang menyilaukan, formasi naga kuat misterius mendalam, persembahan darah memanggil naga mendalam. Kuku jari Tianxie memotong ujung jarinya. Darah segar menyembur keluar dan langsung menyatu dengan udara dingin yang keruh. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan udara biru tua yang luar biasa kuat menyembur keluar. Akhirnya, udara itu menggumpal dengan banyak uap yang bercampur. Saat bergerak cepat, seekor naga beku berukuran 1000 kaki perlahan muncul di langit. Naga besar yang sedingin es ini benar-benar besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan darah sedingin es berkedip di mata naga besar itu. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang memandang semut. Naga besar ini tidak hanya tampak kuat, ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Wajah Tianxie dan orang-orang dari lembah sungai es tampak pucat saat naga besar sedingin es itu muncul. Kulit beberapa murid bahkan menjadi jauh lebih kering. Rambut mereka juga menunjukkan tanda-tanda warna kuning karena pelapukan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat naga sedingin es ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka memiliki formasi yang misterius. Namun, sekilas, tampaknya harga yang mereka bayar untuk menggunakan formasi semacam ini cukup besar. Tubuh Tianhuo Zunze melayang di langit. Matanya menatap naga besar itu dengan sedikit keterkejutan. Naga sedingin es ini terbentuk dari douqi dan essence blood milik semua orang di lembah sungai es. Kekuatannya jauh melampaui Daozong tingkat puncak biasa. Teman ini, jika kau mundur sekarang, lembah sungai esku akan tetap menganggapmu sebagai tamu VIP. Tianxie berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke arah Tianhuo Zunze yang jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin. Kau hanya menggertak. Tianhuo Zunze menjawab dengan lemah. Kau sendiri yang menanggung akibatnya. Kilatan dingin melintas di mata Tianxie. Ia tidak percaya bahwa naga ini, yang terbentuk dari douqi semua orang, tidak mengancam orang di hadapan mereka. Tianxie berteriak marah sambil mengarahkan jarinya ke Tianhuo Zunze. Naga besar yang sedingin es di langit itu segera mengeluarkan raungan. Mulutnya yang besar melebar saat aura naga, yang berukuran puluhan kaki, melesat ke arah Tianhuo Zunze dengan kecepatan seperti kilat. Pecahan-pecahan es berwarna putih samar muncul dimanapun aura naga itu lewat. Jari Tianhuo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga sedingin es yang melesat. Udara seperti kertas tipis yang terkoyak. Retakan spasial hitam pekat, yang tampak seperti kantong, muncul entah dari mana. Aura naga tersedot ke dalamnya.
Tian Huozunze mengusap retakan itu dengan tangannya setelah aura naga itu terserap ke dalamnya. Garis spasial itu anehnya menghilang. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan tangannya ke naga yang jauh, dan tiba-tiba mengepalkannya. Ruang di seluruh tempat itu segera mulai berfluktuasi setelah teriakan lembut Tian Huozunze terdengar. Ruang di sekitar naga besar yang sedingin es itu dengan cepat menjadi terdistorsi. Lipatan spasial bahkan bisa terlihat samar-samar. Lapisan hitam pekat yang pecah muncul setelah lipatan-lipatan itu menampakkan diri. Tubuh naga besar itu terkoyak dengan kuat oleh distorsi spasial. Setelah itu, ia ditelan ke dalam celah hitam pekat itu. Naga sedingin es itu langsung meraung ke langit setelah tubuhnya hancur. Tubuhnya yang besar membawa ledakan sonik yang tak tertandingi saat ia menyerbu ke arah Tian Huozunze. Tian Huozunze memperlihatkan senyum hampa saat dia melihat naga besar yang dingin dan dingin itu menyerang. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya. Ruang yang lebih luas pun dengan cepat terdistorsi. Banyak lipatan terus bermunculan. Lokasi munculnya setiap lipatan adalah tempat naga itu berada. Naga itu bahkan belum mencapai 1000 kaki dari Tian Huozunze ketika tubuhnya yang besar hancur berkeping-keping dan ditelan ke dalam kehampaan. Saat naga besar sedingin es itu menyerang Tian Huozunze, hanya kepalanya yang tersisa. Tian Huozunze mengulurkan tangannya dan menempelkannya di dahi naga itu. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi pecahan-pecahan es yang memenuhi langit. Melempar telur ke batu, sangat lemah. Wajah Tianxie dan yang lainnya langsung memerah saat naga es itu hancur. Mereka memuntahkan seteguk darah segar pada saat yang sama. Seorang Douzun elit sungguh mengerikan.